Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitab bin Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah jalla wa ala. Dan tema malam hari ini berkaitan tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat. Syekh mengatakan di sholati faraid wa arkanun tatarakkabu minha haqiqatuha. Di salat itu memiliki fardu-fardu dan rukun-rukun yang darinya hakikat salat akan terbentuk. Artinya jamaah sekalian, salat itu akan ada ketika ada rukun dan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaq wa la yu'taddu biha syar'an. Sehingga ketika tertinggal salah satu dari hal-hal yang rukun dan fardu tersebut, maka salat itu tidak pernah akan terwujud dan tidak dianggap sah secara syariat. Atau dalam bahasa kita, ya salatnya tidak sah. Wa hadhil arkan, dan rukun-rukun ini diantaranya al-ula, yang pertama takbiratun ihram, membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Jadi maksudnya yang rukun adalah ucapan Allahu Akbar. Dan ingat, tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Ya. Walaupun maknanya sama-sama besar, Allahul A'zam, nggak bisa. Ya, kecuali mazhab Abu Hanifah ya membolehkan, tetapi jumhur mereka mengatakan harus dengan lafaz Allahu Akbar. Dan jangan keliru. Allahu Akbar, keliru, nggak boleh. Karena maknanya berubah. Apakah Allah Maha Besar? Itu jamaah sekalian pertanyaan nanti. Atau Allahu Akbar, itu juga keliru. Allah apakah Maha Besar? Itu bahaya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Adapun jamaah sekalian terkait mengangkat tangannya sunnah. Jadi yang rukun hanya ucapan Allahu Akbar. Yang kemudian masalahnya, kalau misalkan orang yang sholat dia mengulang takbiratul ihram, sah tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah tidak? Sah tidak? Sebagian ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Kenapa? Ketika dia baca Allahu Akbar, sah. Kemudian ditambah Allahu Akbar, batal. Karena sengaja menambah rukun. Maka kalau ketiganya jadi sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal. Allahu Akbar, sah lagi. Tambah lagi satu, batal. Ini menurut sebagian para ulama. Walaupun nanti ada pembahasan khususnya, apakah menambah rukun qaul itu membatalkan atau tidak. Berarti sengaja menambah surat Al-Fatihah itu sah atau tidak? Itu sedang pendapat jemaah. Ada yang mengatakan batal karena itu rukun. Tapi pendapat yang kuat, menambah qaul itu tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan seperti itu. Tapi kalau takbiratul ihram ya, usahakan dihindari ya. Usahakan dihindari seperti itu. Bagaimana kalau seseorang misalkan lupa membaca takbiratul ihram, sudah terlanjur baca Al-Fatihah, sah tidak? Salat langsung baca alhamdulillah, setidaknya. Jawabannya nggak sah. Kenapa? Karena miftahus shalah
at-takbir. Jadi pembukanya salat itu apa? Takbiratul ihram. Jadi kalau belum dibuka ya tidak sah. Tidak sah. Begitu pula lagi jamaah sekalian, bagi makmum tidak boleh sebelum imam menyelesaikan takbir kemudian dia sudah mulai apa? Takbir. Itu nggak boleh. Dan begini, imam Allahu Akbar, makmum sudah Allah, itu nggak boleh. Dan bermakmumnya dia nggak sah. Maka tunggu dulu apa? Allahu Akbar, selesai baru Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau imam belum bar, kok makmum sudah mulai, berarti dia berniat menjadi makmum sedangkan imam belum sah menjadi imam karena belum lafaz bar. Jadi imam ketika baru baca Allahu Akbar itu belum jadi imam karena belum dianggap sholat. Kalau baru bar itu baru boleh. Maka makmum tidak boleh membarengi bacaan takbiratul ihramnya imam, itu nggak boleh. Sabar dulu, tunggu selesai baru kemudian bertakbiratul ihram, seperti itu. Ya jemaah sekalian, hal ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib yang radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat adalah tuhur, ya, bertoharoh. Wa tahrimuha takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Maksudnya jemaah, kalau sudah takbir berarti tidak boleh makan, tidak boleh berbicara lagi. Maka dikatakan yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Artinya kalau sudah salam assalamualaikum, maka bicara yang tadinya haram jadi boleh, makan yang tadinya haram jadi diperbolehkan. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada seorang sahabat yang salatnya rusak, idza qumta ila sholati fakabbir, maka jika engkau ingin mengerjakan salat maka bertakbirlah. Dan takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Okay. Kemudian masalah yang kedua, al-qiyam fil fardi lil qadiri ali. Berdiri ketika salat wajib bagi yang mampu. Ustaz, kalau salat sunnah apakah berdiri bukan termasuk rukun? Jawabannya bukan. Berdiri ketika salat sunnah hukumnya apa? Sunnah. Artinya jamaah sekalian, kalau ada seseorang ketika ingin mengerjakan sholat sunnah, dia mampu berdiri tapi pilih duduk, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Cuma pahalanya apa? Setengah. Kalau dia mampu, kemudian pilih duduk, misalkan, pahalanya setengah. Tapi kalau misalkan karena sakit, kemudian pilih duduk, ya pahalanya sempurna. Ini kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, misalkan ya, dia mampu berdiri tapi pilih duduk, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berdiri ketika sholat wajib termasuk rukun. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin sholat di atas kendaraan, sholat wajib misalkan, dan terpaksa, maka ketika berdiri masih mampu, maka tidak boleh baginya untuk pilih duduk, nggak boleh. Walaupun dengan pegangan, iya. Walaupun nanti ketika ruku nggak bisa ruku, iya, berdirinya tetap berdiri. Jadi jamaah sekalian, kalau antum misalkan terpaksa sholat di bis, mau sholat dalam artian ruku, sujud nggak bisa, ya sudah, antum berdiri saja di tempat duduk antum. Gini. Allahu Akbar. Ini ketika ruku apa? Duduk. Allahu Akbar. Gini. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya isyarat lagi, agak menunduk lagi. Nanti ketika berdiri lagi, Allahu Akbar, pegang lagi. Goyang-goyang, pegang. Kalau seperti itu jamaah sekalian. Termasuk menghadap kiblat pun kalau masih mampu harus menghadap kiblat. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya sudah menghadap ke arah mana saja. Tapi kalau masih tahu, maka wajib
Ini kapan jemaah? Ketika sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah maka bebas. Bisa berdiri, silakan duduk boleh. Ya. Bisa menghadap kiblat dan sengaja tidak menghadap kiblat boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tapi usahakan di awalnya menghadap kiblat. Setelah itu bebas. Tapi kalau sholat wajib jamaah yang di tengah sholat dia tahu kiblat ke sana, maka dia harus menghadap kiblat. Misal contoh, mobilnya belok dan dia tahu arah kiblat ke sana, dia harus belok. Harus menghadap belok lagi. Kalau tahu. Tapi kalau sudah tidak tahu ya sudah menghadap ke arah mana saja. Kalau nggak bisa berdiri ya sudah duduk. Contoh misalkan antum naiknya apa? Taksi. Kan nggak mungkin berdiri. Ya sudah duduk. Ya. Kalau terpaksa sholatnya di atas kendaraan. Jadi masalahnya dalilnya firman Allah Jalla wa Ala wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dengan apa? Dengan qanitin, dengan khusyuk. Maka wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman, dan dahulu Rasulullah SAW beliau pun salat dengan berdiri. Wa amara bidzalika Imran ibn Husain, dan beliau memerintahkan hal tersebut kepada sahabat Imran ibni Husain. Faqal, dan dia bersabda, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri, tapi jika tidak mampu maka duduk. Tetapi jika tidak mampu pun maka salatlah berbaring. Maka kalau duduk silakan boleh duduk dengan iftiras, tawarruk, atau duduk apa? Tarabbu, bersila boleh. Dan yang paling afdol silakan duduk yang paling apa? Paling nyaman. Yang paling memudahkan untuk bergerak. Ya. Dan yang masalahnya kalau seseorang misalkan sholat dengan duduk, karena berdiri nggak bisa. Sedangkan sujud bisa, maka sujud dilakukan. Berdirinya duduk. Ruku nggak bisa berdiri ya sudah dengan isyarat. Tapi nanti pas sujud tetap sujud. Kemudian duduk lagi, sujud lagi, seperti itu. Ini kalau sholatnya wajib. Kenapa jemaah sekalian ada kaidah yang mengatakan al-maisuru la yasqutu bin ma'sur, sesuatu yang mudah itu tidak lantas menjadi gugur dengan sebab ada sesuatu yang sulit. Sehingga jemaah sekalian jangan gara-gara berdiri nggak mampu, ruku yang mampu, sujud yang mampu kemudian ditinggalkan, jangan. Yang berdiri nggak mampu ya sudah silakan duduk. Yang sujud masih mampu ya tetap dikerjakan. Jadi nggak boleh kemudian ya sudah kalau begitu sholatnya duduk saja. Kemudian sujudnya nggak dilakukan padahal dia masih mampu. Ini nggak boleh. Kalau sholatnya sholat apa? Wajib. Begitu aja masalahnya ketika sholat wajib tidak boleh sholat dengan berdiri dan bersandar. Standarnya gini, bersandar yang kalau seandainya sandaran itu diambil kemudian dia jatuh, nah itu nggak boleh. Kecuali kalau sakit itu beda. Dia mampu berdiri, mentang-mentang sholatnya di belakang sambil sandaran. Maka kalau seandainya sandaran itu diambil kok jatuh, maka berdirinya dia nggak sah. Sehingga otomatis sholatnya tidak sah seperti itu. Oke. Tapi kalau duduk berdiri cuma. Duduknya sandaran. Kalau pas duduknya boleh. Ya, karena duduk kalau disingkirkan pun ya tetap duduk. Tetap duduk seperti itu. Ya. Tapi ya kalau bisa, kalau memungkinkan untuk tidak bersandar ketika sholat, ya jangan seperti itu. Ya. Kemudian masalahnya, kalau sholat sambil berbaring maka ada dua cara ya. Bisa berbaring di lambung sebelah kanan, kemudian kepala menghadap ke kiblat, atau terlentang. Kalau kiblat ke sana terlentang, kepalanya agak ditinggikan sedikit. Seperti ini kemudian menghadap kiblat seperti itu. Jadi ada dua cara. Tapi dengan berbaring di lambung sebelah kanan itu jauh lebih afdal. Itu jauh lebih afdal. Kemudian jamaah sekalian yang ketiga, qiraatul Fatihati fi kulli raka'atin. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Dalilnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musii'a salatahu, dan Rasulullah telah memerintahkan kepada sahabat yang salatnya rusak untuk membaca surat Al-Fatihah. Kemudian beliau bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukanlah yang demikian itu di seluruh salatmu. Nah, sehingga jemaah sekalian, kalau seseorang sengaja tidak baca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Baik salat sunnah ataupun salat wajib. Nah, cuma jemaah sekalian, bagaimana kalau makmum? Kalau munfarid dan imam sepakat harus baca. Tapi kalau makmum bagaimana? Dilihat. Kalau salatnya sir, sepakat harus baca. Sepakat harus baca. Pendapat yang kuatnya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sampai pun ketika sir tidak sampai wajib. Tapi pendapat yang kuat, kalau sir dia harus baca. Ini pendapatnya kuat. Tapi kalau jahr, misalkan ketika maghrib di rakaat yang satu dan kedua, isya satu yang kedua, subuh satu yang kedua, maka di sini jamaah sekalian terjadi silang pendapat. Apakah makmum cukup mendengarkan atau makmum harus baca? Ya. Sebagian ulama jamaah sekalian mengatakan apa? Cukup mendengarkan. Dan ini pendapat kakeknya Syekhul Islam Abu Barakah. Hujjah beliau adalah firman Allah Jalla wa Ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan jika dibacakan Al-Qur'an maka diam dan dengarkan. Sehingga kalau misalkan pas imam baca kok kita justru baca Fatihah, berarti enggak dengerin. Maka ya, beliau berpendapat wajib mendengarkan. Ya. Tapi dengan catatan kalau dengar ya, kalau nggak dengar ya baca. Posisinya jauh, bacaan imam nggak kedengeran, tetap baca. Tapi kalau dia dengar, maka dengarkan, diam dan dengarkan. Apalagi jamaah ada hadis Nabi sallallahu qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam itu bacaan makmum. Cuma masalahnya hadis ini lemah. Hadisnya lemah jamaah. Sehingga pendapat yang lain mengatakan makmum tetap wajib baca. Dan ini diantara kaul al-Imam Syafi'i. Dan pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam, dan ini yang paling hati-hati, makmum wajib baca. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajib baca. Dalilnya apa? Ini. Dari Ubadah ibnu Samit. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan di sini umum. Tidak dijelaskan kecuali makmum, enggak ada. Enggak ada jamaah sekalian. Nah, sehingga yang tepat bahwasanya makmum baik salat sir ataupun jahar tetap baca. Dan akan gugur di dua kondisi. Kapan jamaah sekalian? Pertama ketika mendapati imam ruku. Kemudian makmum yang masuk tadi langsung takbiratul ihram, kemudian langsung ruku. Maka Al-Fatihah gugur dan rakaat itu dianggap. Yang kedua, ketika kondisinya makmum yang masbuk bergabung dengan imam dan imam posisinya hampir mau ruku. Sehingga ketika dia baca misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imam sudah ruku, maka ikutlah saja ruku. Boleh. Dan sisanya gugur. Rakaatnya dianggap. Tapi selain itu jamaah, makmum wajib untuk membaca. Selain itu makmum wajib membaca. Ustaz, kalau misalkan di rakaat yang kedua, bukan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, makmum baru baca 3 ayat, kemudian apa? Imamnya sudah ruku. Karena mungkin bacaan makmumnya lambat, imamnya agak cepat. Apa kemudian bacaan Al-Fatihahnya makmum harus disempurnakan? Jawabannya yang kuat dan yang paling hati-hati, maka dilanjutkan jamaah. Kalau posisinya di rakaat yang kedua, artinya makmum ikut dari awal. Cuma karena bacaan imam agak cepat, misalkan makmumnya lambat, maka tetap dilanjutkan sampai selesai. Walaupun nanti sampai terlambat ruku, maka ini terlambat karena udzur. Maka sholatnya tetap sah. Sehingga diusahakan kalau bisa ya
jangan diperlambat kalau bacanya, dipercepat agar bisa mengimbangi apa? Imam. Tapi kalau misalkan imam tersebut terlalu cepat dan tidak tumakninah, ya nggak boleh bermakmum pada imam yang seperti ini. Imamnya cepat, nggak tumakninah misalkan, maka jangan bermakmum. Kalau sudah terlanjur bisa mufarokoh. Tapi kalau mufarokoh tidak memungkinkan, maka silakan dilanjutkan, tetapi nanti diulang. Kenapa? Karena sholat dia dianggap tidak sah seperti itu. Kemudian masalah yang keempat dan yang kelima, ar-ruku wa tumakninatu fi. Rukun yang keempat dan yang kelima, tumakninah, rukun dan tumakninah. Hal ini berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Dan di sini jemaah sekalian menggunakan kata kerja perintah. Dalam kaidah usul dikatakan al-aslu fil amri wujub. Al-aslu fil amri wujub. Hukum asal dalam perintah itu menunjukkan hukum wajib. Sehingga ruku wajib. Begitu pula jemaah sekalian berdasarkan sabda Rasulullah kepada sahabat yang salatnya rusak. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukulah sampai kau tumakninah ketika ruku. Sehingga ruku dan tumakninah termasuk rukun salat. Dan yang masalah batasan minimal ruku itu ketika antum menundukkan, kemudian tangan dijulurkan sudah menyentuh apa? Lutut. Jadi antum berdiri, kemudian ketika dijulurkan tangannya sudah nyentuh lutut gini. Ruku nih. Jadi seandainya sudah nyentuh, itu batas minimal. Minimal. Ya kalau misalkan jamaah sekalian, seseorang baca takbiratul ihram sambil bungkuk dan sampai batasan minimal ruku, itu nggak sah takbiratul ihramnya. Makanya makmum yang masbuk kalau ingin bergabung mendapati imam lagi ruku, maka ingat takbiratul ihramnya harus dengan posisi berdiri. Jangan pas bergerak. Itu nggak boleh. Karena kalau sudah bergerak itu jadinya takbiratul intiqal, bukan takbiratul apa? Ihram. Sehingga sholatnya tidak sah. Apalagi sebagian yang langsung ruku nggak baca takbir, ini nggak salah lagi jamaah. Takbiratul ihram itu harus. Dan posisinya ketika berdiri seperti itu. Dan gini masalahnya ketika seorang misalkan mendapati imam ruku, kemudian ketika pas takbir, kemudian pas mau nunduk, ya, misal imam bergerak. Kalau misalkan jamaah, ketika makmum masbuk tadi sudah sampai batas minimal apa? Minimal ruku, dan imam masih ruku, misal gini, Allahu Akbar, imam masih ruku. Pas ketika menyempurnakan berbalik imam, dianggap rukunya apa? Dianggap. Jadi makmum masbuk tersebut dianggap mendapatkan rukunya apa? Imam. Sehingga sholatnya apa? Dianggap dan sah. Tapi gini ya masalah, kalau misalkan makmum masbuk tadi ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, pas mau ruku imam sudah bangkit. Allahu Akbar. Berarti nggak dapat. Artinya masalah yang berarti rakaatnya tidak dianggap. Kenapa? Karena dia takbiratul ihram, posisinya imam sudah bangkit. Pertanyaannya, antum lanjutkan ruku atau biarkan? Kan mau ruku nih, Allahu Akbar, imam sudah bangkit, lanjutkan atau balik lagi? Hah? Lanjutkan pun nggak dapat. Maka yang tepat antum kembali. Imam bangkit, Allahu Akbar, maka ikut imam, Allahu Akbar, berdiri. Nggak usah dilanjutkan. Kenapa ya masalahnya? Karena sudah tidak dianggap rakaatnya seperti itu. Kalau misalkan ragu-ragu jemaah, makmumnya ragu, ini dapat tidak? Maka berarti kuatkan nggak dapat. Artinya apa jemaah? Berarti nanti harus menambah rakaat tadi. Karena rakaat tadi tidak dianggap. Kenapa? Karena dia ragu-ragu dapat dan tidaknya. Tapi kalau yakin dapat,
maka rokaknya dianggap seperti itu. Dan ini pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian masalah yang rukun yang berikutnya, yang keenam dan yang ketujuh, al-iktidal ba'da ruku'i wa tuma'ninatu fihi. Iktidal setelah ruku dan tuma'nina di dalamnya. Iktidal itu bangkitnya, berdiri tegak setelah ruku. Jadi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tudzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Salat seseorang tidak sah jika tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ketika ruku dan sujud. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda kepada seorang sahabat yang salatnya rusak. Tsumma rfa', kemudian angkatlah, hatta ta'tadila qa'iman, sampai lurus ketika berdiri. Namanya apa? Iktidal. Namanya iktidal. Dan bacanya Rabbana walakal hamdu. Kemudian masalah yang rukun yang berikutnya, yang ke-8 dan yang ke-9. As-sujudu wa tuma'ninatu fi. Sujud dan tuma'nina di dalamnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Dan di sini bentuknya apa? Kata kerja perintah. Al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah kepada sahabat yang salatnya rusak. Tsumma masjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai kau tumaknina ketika sujud. Tsumma rfa', kemudian angkatlah sampai tumaknina ketika duduk. Tsumma masjud, kemudian sujudlah sampai tumaknina ketika sujud. Dan yang masalahnya, ketika sujud, maka wajib bagi kita untuk sujud di 7 anggota sujud. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Alal jabhati wa asyara bi yadihi ala anfi. Di atas kening, dan beliau mengisyaratkan sama hidungnya. Ini satu. Wal yadain, kedua tangan, 3. Wa rukbatain, kedua lutut. Apa? 5. Kemudian wa atrafal qadamain, kemudian ujung jari kaki. 7. Kedua ujung jari kaki. 7. Dan yang masalahnya tidak boleh diangkat kecuali karena ada uzur dan hanya sebentar. Misal jamaah, gatal, letakkan lagi, tidak masalah. Tapi kalau dari awal Allahu Akbar, karuk-karuk, sampai Allahu Akbar bangkit nggak diletakkan, maka sujudnya tidak sah. Atau kakinya karuk-karuk, nggak diletakkan dari awal sampai dia duduk, misalkan, maka sujudnya tidak sah. Tapi kalau hanya sebentar, karuk-karuk, kembalikan lagi, misalkan, tidak masalah. Tidak masalah. Ustaz, bagaimana kalau pas sujud ternyata keningnya terhalang? Maka jawabannya dilihat apa yang menghalangi. Karena yang menghalangi kening itu ada 3. Pertama, jamaah sekalian, yang menghalangi kening adalah anggota sujud kita. Di antara anggota sujud, tangan. Dia sujud di tangan karena panas, maka tidak sah. Kalau sujudnya di atas anggota sujud yang lain, maka tidak sah. Yang kedua, yang menghalangi kening adalah sesuatu yang nempel di tubuh kita. Contoh rambut, peci, mukena, dan sebagainya. Apakah sujudnya tidak sah? Jawabannya sujudnya sah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, tapi pendapat yang sahih sah. Yang ketiga, yang menghalangi kening sesuatu yang tidak menempel dengan tubuh kita. Contohnya apa? Karpet, sajadah, dan sebagainya. Maka ini sepakat dibolehkan. Sepakat diperbolehkan, tidak masalah. Dan kemudian masalahnya, dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Nabi bersabda, la salata liman la yusibu anfuh minal ardi ma yusibu jabinuhu. Tidak sah salat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya dan keningnya di tanah. Nah, sehingga jemaah menempelkan
7 anggota sujud itu hukumnya wajib dan harus. Ya, tidak boleh kemudian apa? Ditinggalkan. Kemudian rukun yang berikutnya 10 dan yang ke-11 al-julus baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalamnya. Hal ini jamaah sekalian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tudzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu sulbahu fi ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Wali amrihi al-musi'a salatahu bidzalika kama marra fi sujud. Begitu pula jamaah sekalian berdasarkan perintah Nabi kepada sahabat yang sholatnya rusak. Ya. Dari mana tadi dalam apa masalah sujud. Ya. Jadi jamaah sekalian duduk kemudian apa? Tumakninah. Kemudian jamaah sekalian rukun yang berikutnya at-tasyahhudul akhir. Ya. Tasyahud yang terakhir. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahhud. Dahulu kami membaca ketika sholat sebelum tasyahud diwajibkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, la taqulu hakadha, jangan kalian mengucapkan seperti ini. Walakin kunu, tetapi bacalah at-tahiyyatu lillah. Ya. Di antara redaksi jamaah sekalian yang paling sahih at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini yang paling sahih redaksinya. Tapi yang lainnya pun tidak masalah. Dan ada riwayat yang mengatakan jamaah sekalian, ketika Nabi sudah meninggal dunia kemudian dibaca apa? Assalamu ala nabi. Jadi bukan assalamu alayka, tetapi yang tepat boleh, tidak masalah. Tetap membaca assalamu alayka pun tidak masalah. Kemudian yang masalah yang faidatul ukhra, qaluhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waqad warada fi ba'di turuq hadis Ibnu Mas'ud hadza ma yaqtadil mughayyarah baina zamanihi fa yuqalu bi lafdil khitab wa amma ba'dahu fayuqalu bilafdil ghaibah fa fil istidhani min sahih al-Bukhari panjang ya. Jadi diganti ya assalamu ala nabi, tetapi pendapat yang tepat tetap dibolehkan. Jadi baca assalamu ala nabi boleh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu juga boleh, tidak masalah. Ya. Kemudian masalah yang rukun yang berikutnya as-salatu ala nabi, membaca sholawat. Membaca sholawat. Dan ini sedang pendapatnya. Sebenarnya mengatakan sholawat tetap sunnah. Tapi Syekh berpendapat bahwasanya sholawat ini termasuk rukun setelah tasyahud akhir. Adapun tasyahud yang pertama cukup sampai tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini tasyahud yang pertama. Tapi kalau tasyahud yang terakhir ada yang mengatakan sholat termasuk rukun. Ya, sholawat termasuk rukun seperti itu. Dan yang masalah di antara redaksi sholawat yang paling sempurnanya atau yang paling afdolnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian rukun yang berikutnya assalam. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah miftahus sholati at-tahuru at-tuhur ya fal. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi kuncinya salat adalah bersuci, yang mengharamkannya adalah takbir, yang menghalalkannya adalah salam. At-tuhur ya. Jadi perbuatannya tuhur. Kalau tuhur
alatnya. Ya jamaah sekalian, ini beberapa rukun-rukun salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun terkait tentang wajib-wajibnya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya jamaah seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bagaimana jika ada seorang wanita yang telah melakukan operasi tersebut, lalu dikatakan oleh dokter bahwa wanita itu tidak boleh terkena air. Dalam kondisi tersebut, wanita itu harus mandi besar karena transfusi dari air. Apakah boleh diganti dengan wudhu atau tetap harus mandi besar? Nah, ya, jamaah sekalian, wa fikun barakallah. Kalau misalkan seorang wanita habis operasi dan kata dokter tidak boleh lukanya kena air, ternyata dia sudah suci dari nifas. Kalau mandi dikatakan sama dokter ini bahaya misalkan, maka kemudian apakah boleh hanya dengan berwudu? Jawabannya tidak boleh dengan wudu. Tapi apa? Dengan tayamum. Ya. Jadi pengganti mandi itu tayamum, bukan wudu. Dan wudu juga diganti dengan tayamum. Maka seorang wanita yang diingatkan sama dokter bahwasanya kalau mandi akan berbahaya dengan apa? Dengan bekas operasinya misalkan, maka silakan boleh dengan apa? Tayamum. Ya. Dan dengan tayamum maka dianggap sudah suci. Maka silakan setelah itu sholat seperti itu. Jadi ingat ya, tidak boleh kemudian apa? Hanya berwudu, tayamumnya tidak. Karena wudu tidak bisa menggantikan mandi, nggak bisa. Yang bisa menggantikan adalah apa? Tayamum, seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan tata cara tayamum sama aja, Mas, seperti tayamum ketika menggantikan wudu. Jadi bismillah, tayamum untuk menggantikan apa? Mandi misalkan. Dari itu tepukan kedua telapak tangan di tanah. Kalau banyak kemudian diringankan, tiup. Itu usap mukanya. Satu kali, kemudian baru punggungnya. Dari sini. Sudah selesai. Karena kalau depan khawatir jempolnya nggak kena. Nggak kena. Jadi dari sini kena. Sudah selesai. Dan sudah sah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak nyala. Nyala nggak? Berarti masuk ke rakaat yang masuknya ke rakaat yang kedua gitu ya. Mm-mm. Dan itu bacaan enggak lagi jahar, imamnya lagi baca. Bacanya jahar atau bacaan rakaat yang keberapa? Enggak, imamnya lagi baca jahar atau tidak? Sir.
yang kedua itu kan sudah ada yang keras lagi. Yang ketiga berarti. Yang ketiga 4. Ini yang dimaksud tidak? Yakinnya maksudnya ketika dalam artian imam bacaannya sir, baik itu rakaat pertama, kedua, ketika sholat duhur, atau rakaat yang ketiga dan keempat ketika sholat isya, atau rakaat yang ketiga ketika sholat maghrib, misalkan imam sudah baca al-fatihah, makmum sudah baca al-fatihah, imam belum ruku, bolehkah kemudian ditambah dengan baca surat? Jawabannya boleh. Justru kalau dia diam nggak boleh. Misalkan sudah baca al-fatihah nih, imam masih berdiri, kemudian diam, itu nggak boleh. Lanjutkan dengan baca surat. Sudah habis satu, imam masih berdiri, lanjutkan lagi, baca lagi surat yang lain. Nggak boleh bengong. Nggak boleh bengong. Kecuali kalau rakaat yang pertama dan kedua, misal surat isya. Maka yang dibolehkan hanya al-fatihah bagi makmum. Setelah membaca al-fatihah, dengarkan bacaan imam. Karena terkait al-fatihah kan terpaksa. Karena memang selalu pendapatnya terkait tentang makmum yang tidak baca al-fatihah ketika sholatnya jahar, misal seperti itu. Sehingga dia tetap baca hanya al-fatihah. Nah itu diam. Tapi kalau rakaat yang ketiga dan keempat atau ketika sholatnya sir, maka boleh setelah baca al-fatihah tapi imam belum ruku, maka lanjutkan dengan surat yang lain. Seperti itu. Sampai imam ruku. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan mas tadi kasus tentang apa? Mandi junubnya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat terluka, kemudian junub. Akhirnya minta fatwa kepada sahabat yang lain. Apakah sudah dapat keringanan untuk tayamum? Kata sahabat yang lain apa? Tidak ada, kamu harus mandi. Akhirnya dia mandi. Pas mandi mati jemaah, meninggal. Akhirnya sampai berita ini kepada Rasulullah, kemudian Nabi mengatakan kalian telah membunuhnya. Nabi marah. Kenapa kau nggak tanya? Kenapa kau tidak tanya seperti itu? Dan cukup baginya untuk apa tayamum seperti itu. Maka seorang wanita tadi yang dalam artian memang kata dokter tidak boleh kena air, ya tayamum selesai. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang selanjutnya, ketika salam sholat, apakah harus ikut imam salam kanan dan salam kiri, atau makmum menunggu imam menyelesaikan salam kanan? Jawabannya masalah yang terbaik, yang paling afdol, tunggu imam selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru apa? Salam. Ya. Kecuali kalau imamnya salamnya apa cuma sekali. Assalamualaikum, nggak salam lagi, ya sudah. Assalamualaikum. Karena memang dari riwayat mengatakan dibolehkan hanya satu kali. Sebagaimana hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kalau imam salamnya 2 kali, maka tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak? Boleh. Soalnya sah, tapi ini enggak afdol. Yang afdol apa? Tunggu selesai imam salam 2 kali. Kenapa jemaah sekalian? Karena madhab Hambali mereka berpendapat salam 2 kali itu rukun. Salam 2 kali itu rukun. Maka tunggu dulu imam selesai. Makanya gini, kalau makmum masbuk jangan berdiri kalau imam baru salam 1 kali. Assalamualaikum. Makmumnya berdiri. Kalau menurut pendapat madhab Hambali, sholat makmumnya nggak sah. Berubah menjadi apa? Sunnah. Walaupun yang sahih sah. Kenapa? Karena rukun yang kedua, salam yang kedua menurut jumhur ulama sunnah. Dan ini yang kuat. Tapi jamaah sekalian, sikap kita untuk kehati-hatian, karena ada pendapat ulama yang mengatakan salam 2 kali itu rukun, maka hendaklah makmum sabar. Apalagi kalau misalkan ternyata imamnya keliru, belum salam sudah salam. Ini sudah tanggung berdiri. Ya, maka sabar dulu, barangkali ada kekeliruan dari imam. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Ya. Itu fungsinya untuk apa? Nunggu dulu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan takbiratul ihram Nah, untuk makmum yang sholat. nah, Itu kan kita banyak temui caranya itu harus kita berdiri sempurna dulu, atau kadang kita banyak melihat langsung bergerak. berdiri sempurna, ada berjalan dia sudah belum berdiri sempurna sudah takbir. Itu yang benar. Ya. Nah, jadi masalahnya takbiratul ihram itu wajib dibaca dengan posisi berdiri, bukan posisi ruku. Kalau sudah posisi ruku, maka takbiratul ihramnya nggak sah. Dia harus berdiri. Makanya gini, kalau dia sambil bergerak, Allah, tapi belum sampai batasan ruku, masih sah. Tapi kalau sudah batasan ruku, minimal kan gini. Kalau sudah dilunin itu sudah kena, berarti itu batas minimal ruku kita. Nah, kalau dia baca takbiratul ihramnya sampai sudah batasan gini, Allah, tidak sah. Tapi kalau masih berdiri, oh sudah berdiri sah, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar masih gini, itu masih sah. Kita harus sempurna dulu berdiri. Oh, intinya berdiri. Berdiri sempurna dulu gini apa? Kadang kita banyak temu yang sambil Jalan. tangan ini dia langsung gini. Iya, nggak masalah. Yang penting intinya posisinya berdiri. Yang penting jangan sampai kemudian nunduk, itu nggak boleh. Ya, cuma memang idealnya kalau bisa ya posisikan tumakninah dulu. Ya, jangan tergesa-gesa. Karena kisahnya Abu Bakar itu di istilahnya kalau bahasa kita dimarahin oleh Rasulullah karena apa? Tergesa-gesa. Dia takbiratul ihram kemudian ruku, ketika apa? Berada di pintu kemudian jalan sambil ruku. Rasulullah diingatkan, zanakallahu khirsan wa ta'ud. Semoga Allah menambahkanmu semangat, tapi jangan diulang. Kenapa? Dia tergesa-gesa. Maka sabar dulu. Ya. Boleh langsung ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh nggak masalah? Nggak harus. Karena ini sunnah. Boleh gini nggak masalah. Allahu Akbar boleh. Tapi Allahu Akbar pun nggak masalah. Langsung ruku nggak masalah. Seperti itu. Ya, demikian ya Mas Sandian. Mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.